kitab yang lain disebutkan raja ini tiba-tiba sakit kepalanya sampai tidak bisa bangun. Dia panggil dokter yang paling hebat, tidak sembuh. Cari lagi dokter yang lain, tidak sembuh. Sampai datang dua orang rahib pendeta dari Yahudi datang kepada dia, dikatakan, wahai tuan raja, penyakit anda ini azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena anda mau menghancurkan tempat ini, dan ini adalah tempat suci. Kata raja tadi, memang ini tempat apa? Sesuci apa tempat ini? Kata raja tadi, ini pendeta Yahudi aslinya dari Syam. Kenapa ada pendeta Yahudi di Madinah? Mereka baca di kitab Taurat bahwa Nabi akhir zaman akan hijrah ke kota Madinah. Lalu pendeta ini mengatakan, wahai Tuhan, kalau anda mau sembuh, ikuti nasihat kami. Pakai obat apapun, tabib manapun tidak akan ada yang sanggup menyembuhkan penyakit kamu, karena penyakitmu ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nasihat kamu? Kata raja. Gagalkan rencana jahat antum, rencana jahat anda untuk menghancurkan kota ini. Memang kenapa? Kota ini akan menjadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Tempat ini akan didatangi dan dikubur di sini makam seorang Nabi yang mulia yang kehadirannya ditunggu-tunggu. Akhirnya raja ini bertanya, siapa Nabi itu? Siapa? Seberapa hebat dia? Kedua pendeta ini menceritakan sifat-sifat Nabi Muhammad, diceritakan akhlaknya Rasulullah yang ada di dalam Taurat, semua keistimewaan Nabi, semua akhlaknya Nabi, semua kebesaran baginda kita Nabi Muhammad SAW dikisahkan oleh dua rahib ini. Nabi itu orangnya begini, Nabi itu orangnya begini. Kita baca sedikit ya akhlaknya Rasulullah pakai qasidah, kita baca. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Di malam hari banyak tafakkur kepada Allah, banyak bersyukur. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit. Ya Rasulullah,
karena menahan sangat laparnya. Ya Rasulullah, salamun alaihi wa bi'asyani wa tawaji. Bukan tak mampu tapi tak sudi gunung jadi emas buat Nabi. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyani wa tawaji. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya. Ya Rasulullah, salamun alaihi ya Rabbi asyani wa tawaji. Itu sedikit dari sifat-sifat kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan masih banyak lagi yang dikisahkan kepada raja ini. Akhirnya raja ini mendengar kisah tentang Nabi Muhammad, langsung dia jatuh hati kepada Rasulullah. Bertanya raja ini, hai rahib, kapan Nabi itu datang ke kota ini? Demi Allah, aku ingin berjumpa dengan Nabi itu. Apa kata rahib? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kami pun hijrah dari Syam ke kota Yathrib, Madinah, semata-mata karena ingin berjumpa dengan beliau. Tidak ada yang tahu. Tapi ini tempat akan didatangi oleh beliau. Iya. Baik, kalau begitu saya ingin menulis sepucuk surat untuk Rasulullah. Dicari di kota Madinah, siapa tokoh orang kota Madinah yang paling berpengaruh. Ada satu orang, saya lupa namanya. Kamu tolong jaga surat saya ini, saya titip sama engkau. Nanti kalau datang Nabi Muhammad, berikan surat saya ini untuk Nabi Muhammad. Kalau kamu meninggal dunia, Nabi belum datang, titipkan kepada anakmu, kepada tokoh kota Madinah nanti berikutnya. Dan suruh dia pun begitu menitipkan sampai Nabi itu datang. Dia tulis surat. Antum tahu isi suratnya itu apa? Ashhadu ala Ahmad annahu Rasulullah bari'in nasab, falau mudda umri ila umrihi lakuntu lahu waziran wa ibn ammi wa jahadtu bis-sayfi a'da'ahu wa farrajtu an sadrihi kulla hamli. Dia buka suratnya itu dengan syair yang sangat indah. Apa syairnya? Aku bersaksi bahwa Ahmad, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah pencipta manusia. Andaikan umurku diberi panjang oleh Allah sampai aku bisa berjumpa dengan beliau, saya siap menjadi pendamping beliau dan saya siap menjadi keluarga beliau. Dan saya siap akan berjuang dengan senjata saya melawan musuh-musuhnya, dan saya akan selalu siap menghibur beliau, menghilangkan segala masalah yang ada di pikiran beliau. Kepada Rasulullah, Nabi Allah, dari Raja Abu Karb Sa'ad Al-Hanyari, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku beriman kepada engkau, aku beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada engkau, dan aku membaiat kamu sebelum kamu datang, dan aku ikut semua syariat yang akan kau bawa. Andaikan aku hidup dan berjumpa dengan engkau, maka aku beruntung. Tapi kalau aku tidak hidup, wahai Rasulullah, kalau aku meninggal sebelum engkau datang, maka aku mohon jangan lupakan aku di hari kiamat untuk mendapatkan syafaatmu, wahai Rasulullah. Dia tulis itu surat, dia berikan kepada tokoh Madinah pada saat itu. Pergi ini raja, dan dia adalah manusia pertama yang memberikan kelambu di Ka'bah. Ka'bah itu dulu tidak ada kiswahnya. Siapa orang yang pertama kali memberikan kiswah dalam Ka'bah? Raja Tuba, namanya Abu Karb As-Sa'ad Al-Hanyari. Dia yang pertama kali dia diberikan mimpi oleh Allah karena dia mengagungkan Baitullahil Haram. Sudah meninggal ini orang, Rasulullah belum datang. Akhirnya surat itu dititipkan kepada
kepala suku berikutnya. Rasulullah belum datang, meninggal lagi 1 tahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Antum tahu berapa jarak dari raja itu memberikan surat ke kota Madinah? Sama jarak umurnya Rasulullah ketika Nabi Muhammad diutus 17 Ramadan dilantik menjadi Rasul. Itu jaraknya kata ulama tafsir persis 1000 tahun, tidak lebih sehari ataupun kurang. Waktu Nabi memberikan surat itu, waktu raja memberikan surat itu, dan sampai kepada dilantiknya Nabi Muhammad di Gua Hira itu persis 1000 tahun. Sehingga ketika Nabi Muhammad datang ke kota Madinah, semua orang-orang kota Madinah, laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya keluar menyambut baginda Rasulullah. Ketika datang Nabi Muhammad, semua sahabat serempak membaca qasidah yang kita sudah hafal. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mata'a bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan menggunakan 2 ekor unta. Rasulullah pakai unta, Sayyidina Abu Bakar pakai unta. Untanya Nabi Muhammad namanya Qaswah. Yang setelah Nabi Muhammad meninggal, unta ini masih hidup, dan sahabat semuanya memperhatikan unta itu, diagungkan, dihormati karena unta ini pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, Nabi belum punya rumah, nggak punya tanah, nggak punya apa-apa, sepeser pun Rasulullah nggak punya harta di kota Madinah. Datang kepala suku, mengambil onta itu, bilang, ya Rasulullah, tinggal di rumah saya, tinggal di suku saya. Apa kata Nabi? Da'aha ma'murah, lepaskan onta saya, biar. Saya tidak akan memilih tempat, onta saya nanti yang pilih di mana dia berhenti, di situ saya akan tinggal, kata Rasulullah. Kalau Nabi yang pilih kan kayak enak, cemburu sosial. Kalau onta yang pilih, siapa yang mau marah? Onta yang pilih. Fa innaha ma'murah, onta ini sudah mendapatkan perintah dari Allah. Di mana saya tinggal, dia tentukan. Mendapatkan ilham dari Allah. Datang lagi kepala suku yang lain, ya Rasulullah, di saya aja. Da'aha fa innaha ma'murah, lepas, biarkan onta saya pilih. Setiap kepala suku mengambil ontanya Nabi, meminta supaya Nabi Muhammad tinggal di rumahnya. Kata Rasulullah, biarkan. Akhirnya onta ini memilih tempat di mana? Di rumah satu orang, namanya Khalid bin Zaid, atau yang kita kenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ini onta tiba-tiba deprok, deprok lah bahasa Sundana. Orang Betawi bilang deprok gitu. Ya itu pokoknya ada paknya. Saat itu yang mesti banyak bergaul sama orang Bandung. Ada pak. Kenapa rumah Abu Ayyub yang dipilih? Ada apa dengan Abu Ayyub Al-Ansari? Ternyata surat raja itu ada di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Itu surat umurnya lebih dari 1000 tahun, dijaga oleh Allah. Siapapun yang mencintai Nabi Muhammad akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu surat 1000 tahun. Datang Rasulullah ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini ceritanya panjang lagi. Abu Ayyub rumahnya tingkat. Ya Rasulullah, engkau akan tinggal di rumah kami siap ya Rasulullah. Senang semuanya, senang semuanya. Akhirnya Abu Ayyub mengatakan, ya Rasulullah, rumah saya 2 susun, 2 lantai.
Engkau di atas ya Rasulullah, saya biar di bawah. Kata Rasulullah, jangan. Kamu dan keluarga kamu di atas, saya di bawah. Saya nggak enak ya Rasulullah, curangmu. Saya takut sombong sama Nabi Muhammad, masa saya di atas, Rasulullah di bawah? Enggak, biar saya di bawah. Tolong ya Rasulullah di atas. Kenapa nggak mau di atas wahai Rasul? Kasihan kalau ada para sahabat umat yang ingin berjumpa dengan saya, repot naik ke atas, ngelewatin keluarga ente. Jadi ada di bawah aja, supaya orang gampang warawiri ketemu anak. Engkau di atas sama keluarga kamu. Dengan berat hati Abu Ayyub akhirnya menerima di atas, tinggal di bawah. Di kitab sejarah dikatakan, itu Abu Ayyub Al-Ansari selama Nabi Muhammad tinggal di rumahnya 9 bulan sampai rumahnya Rasulullah jadi, tidak pernah berjalan di tengah-tengah lantai atas, nggak pernah. Jadi kalau jalan, duduk, tidur, mepet ke pinggiran tembok terus, jalannya ke pinggiran terus, pinggir, di pinggir terus, turun tangga, ntar naik, tidur di pojokan, semuanya perabotan di pojok, semua hidupnya di pojok, nggak berani di tengah. Kenapa wahai Abu Ayyub engkau tidak berani berjalan di tengah? Saya takut kalau saya berdiri di sini, di bawah kaki saya ada kepala Rasulullah. Saya takut songong sama Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan setiap hari yang memasak makanan Nabi Muhammad istrinya Ummu Ayyub Al-Ansari. Jadi Rasulullah itu setiap hari dimasakin sama Ummu Ayyub. Dan Abu Ayyub Al-Ansari sekeluarga tidak akan makan kecuali Nabi Muhammad sudah selesai dan dia makan bekasnya Nabi Muhammad. Jadi kalau sudah makan nih, Ummu Ayyub sudah bikin masakan, ya Rasulullah silahkan dimakan. Rasulullah makan, Abu Ayyub dan keluarga dari jauh di depan Nabi Muhammad melihat, bukan melihat wajah Nabi Muhammad, bukan, tapi melihat makanan yang disentuh oleh tangannya Nabi. Makanan itu kepegang, itu kepegang, itu kepegang, yang kepegang itu. Sudah selesai Rasulullah, sudah diambil, panggil anak istrinya semuanya, makan bekas Nabi Muhammad, ambil barakahnya Rasulullah. Makan. Selama 9 bulan seperti itu. Ya Rasulullah, ini surat yang kami warisi generasi demi generasi, kami jaga baik surat ini selama 1000 tahun lebih untuk paduka Nabi Muhammad. Dibuka oleh Rasulullah. Surat cinta dari Raja Tubba Abu Karab As-Sa'ad Al-Himyari untuk paduka Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, 1000 tahun belum datang orangnya, Allah sudah perhatikan siapapun yang punya hubungan sama Nabi Muhammad. Apalagi kita umatnya, kita disayang sama Nabi. Kalau kita rajin sholawat sama Nabi, ada cinta di hati sama Nabi, terus ingat sama Nabi, kaitkan hati kita sama Nabi, mustahil dicelakakan oleh Allah, mustahil. Pasti Allah akan jaga kita, pelihara kita, lindung kita, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat berkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin akhiri. Alhamdulillah saya masih kuat ini ceramah, alhamdulillah. Besok saya nggak tahu nih ada acara lagi, mudah-mudahan kuat doain ya. Saya ingin akhiri tausiah ini. Kita berkumpul di sini, tujuan kita ingin bubar dari sini, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad bertambah. Di tahun yang baru ini cinta kita kepada Rasulullah bertambah insyaallah. Semangat kita menghidupkan majlis-majlis seperti ini, hadir ke guru-guru kita Kiai Salimul Afif, Kiai Sufyan, dan kepada para habaib-habaib nanti, kita ingin lebih semangat lagi di tahun yang baru ini. Nah, malam ini saya ingin mengakhiri, menutup tausiah ini dengan syair renungan untuk merenungi kita. Kita hidup sudah belasan tahun, puluhan tahun. Jangan-jangan banyak dosa-dosa kita yang kita sudah lupa, ternyata masih tercatat di sisi Allah. Jangan-jangan ada dosa-dosa kita yang membuat Allah murka, cuma kitanya lupa. Kita mohon ampun kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah kami mohon demi kemuliaan Nabi Muhammad, baligh maqasidana, sampaikanlah tujuan-tujuan kami, sampaikan cita-cita kami. Kami ingin lebih istiqamah, kami ingin mendapatkan kebaikan. Waghfir lana ma madha,
ampuni dosa-dosa kami yang lalu ya Allah, berkahnya Nabi Muhammad ya wasi'al karami. Saya baca qasidah ini, saya iringi syair renungan bahasa Indonesia yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf almarhum, ulama besar di Jakarta. Saya baca 2 bait, nanti antum jawab pakai Rabbi bin Mustafa sambil kita merenungi umur kita yang lalu dan kita renungi sisa umur kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi insyaallah. Amin. Rabbi bin Mustafa dalil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa
malam, celaka sudah terang. Ya Rabbi bil Mustafa, kami hanya mengatakan cinta kami kepada Muhammad ya Rabb. Siksaan sangat kejam, rantai palu yang besar menyalah dan berkobar, kelabang serta ular sangat dahsyat dan besar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana diizinkan pulang.
jarak sangat kejam, tempat engkau berdiam, terima siksa kejam, menyesal tak berarti, nangis tak diperduli, siksaan tiap hari, tidak hidup tak mati. Ya Rabbi bil Mustafa balligh ببركة الهادي ختام رسله أحمد إمام المتقين الأبرار بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita baca Al-Fatihah satu kali. Kita niatkan khusus Al-Fatihah ini, mudah-mudahan tahun ini menjadi salah satu tahun yang paling barakah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang belum haji Allah takdirkan bisa berangkat haji, umrah ke tanah suci, berziarah ke makam baginda Nabi, dan mudah-mudahan kampung kita, kabupaten kita, negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan segala penyakit malapetaka zahir dan batin, ala hadhihi khassah wa ala kulli niyatin salihah jalibah li kulli khair dafi'ah li kulli syarr syari'ah li kulli khairati dunya wal akhirah bi jahi nabi wa alihi wal bukhari wa rijalih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rabb, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya insyaallah. Pulang dari sini insyaallah kita yakin, tidak ada ragu sedikit pun, tidak ada ragu sedikit pun, kita yakin pulang dari sini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini iman kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di hati kita ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang lalu kita yakin diampuni oleh Allah. Ke depan kita insyaallah akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang baik, kurang sopan, tidak berkenan, itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sing dugi danyarana ka para pahlawan anu parantos berjuang menegakkan kemerdekaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Dituruhun kaluhur urang sadayana atas nama panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriah sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan negara Republik Indonesia anu ke-75 tahun, mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada seluruh jamaah anu parantos hadir, terutama para habaib, para ulama anu parantos membantos ikut mendukung, ikut mensukseskan acara mulia pada malam ini, terutama kepada Bapak Bupati Bandung yang terus mendukung acara mulia ini. Calik-calik sadayana calikeula. Acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Bandung. Sambutan insyaallah ke doa ku pamirsa sesepuh Pondok Pesantren Al-Burdah. Yuk kita sambut Bapak Bupati dengan bacaan sholawat. Ya asyiqal Mustafa abshir binail huda. Asyiqal Mustafa abshir binail huda. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul fatihul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Tadi ke apa? Coba di mana? Aturan Coba di mana? hormati unsur forum komunikasi di daerah, Mana ada mimpi. khususnya tadi sudah hadir pada tadi Pak Dandim, Pak Kapolresta, Pak Kajari, ayah dalam mimpi. Efek datang. Ketua Pengadilan Agama, Pelaksana, Kata lagi ayah. yang mewakili Langit Sulaiman. Ada setting sudah ada. Alhamdulillah turut serta di tengah-tengah kita. Aturan Senal Mukarrom, Guru Rang Sadayana, Pelaksana Bapak Kiai Haji Ahmad Sulul Apib, beserta jajaran keluarga besar pesantren Al-Jalaniah, para habaib yang memberikan ceramah, pertama
Laksana Bapak Haji Muhammad bin Al Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung, Punten Pengesana Kurang Sadayana, Laksana Bapak kurang sambung Ahmad Busiri Muslim, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Huda, sekaligus guru Orang Sadayana bagi hadir, Ketua Badnas, PLH Sekda Kabupaten Bandung, yang terhormat, Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung, Pak Haji Totong, para asisten, para kepala dinas yang hadir yang saya hormati sekalian. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang sami-sami dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anu sami-sami rawuh jamaah dalam rangka menyambut, dalam rangka memeriahkan tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, sekaligus merayakan tasakur binikmah atas kemerdekaan 75 tahun Indonesia merdeka. Tentu kami bersyukur atas kegiatan yang dilakukan malam ini di tengah-tengah musibah atau wabah global COVID-19 yang melanda 219 negara termasuk Indonesia. Kita masih mampu melakukan kegiatan-kegiatan. Kami bertekad kita tetap produktif meskipun dihadang COVID, tetap produktif dalam musibah COVID. Di antaranya terus mencari ilmu pengetahuan, menambah keimanan ketakwaan dengan berzikir, bersyukur, bertafakur, sholawat, dan hal ini sama-sama mengisi tahun baru 1442 Hijriah. Atur nuhun kepada panitia penyelenggara yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan seperti ini senantiasa terus kita lakukan setiap tahunnya. Tahun lalu ini kegiatan lebih meriah, ada pesta obor segala macam. Tapi tahun ini balap karung dilarang, naik nanti pohon jambe oke, panjat pinang gaya. Namun ternyata syukuran, salawat, zikir tetap berkumandang di malam ini. Kita bertekad jangan kalah dengan memperingati tahun baru Masehi. Allah Islam lebih meriah lagi di tahun depan. Oleh umat Islam di Kabupaten Bandung, besok hari ada kegiatan Cicalengka tahunan, namun biasa pawai kendaraan diganti juga dengan bersalawat dan berzikir, beristighosah di masjid-masjid. Untuk kita berharap momentum tahun baru ini dijadikan bahan evaluasi, introspeksi diri, apa yang telah kita lakukan tahun yang lalu dan rencana apa tahun depan kita lakukan. Tadi hijrah, berbuat kepada yang lebih baik lagi. Hijrah fisik, kata Pak Kiai Sofyan Yahya, sudah selesai. Itu terjadi zaman Rasulullah. Tapi hijrah pengamalan dari yang baik kepada yang lebih baik, dan yang kurang baik kepada yang lebih baik lagi. Kami di pemerintah Kabupaten Bandung pun setiap tahunnya terus berbuat yang terbaik melayani masyarakat Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Bandung, angka kemiskinan sejak saya jadi bupati itu 12% lebih. Sekarang angkanya 15%, turun.
Namun saya bertekad yang miskin di Kabupaten Bandung tetap harus bisa sekolah, tetap harus bisa makan dan bergizi. Jangan sampai ada yang miskin tapi kurang gizi. Jangan sampai ada yang miskin tapi tidak bisa berobat di rumah sakit. Tetap pemerintah akan melindungi rakyatnya yang sakit kebetulan miskin, tetap kita jamin untuk tetap berobat di rumah sakit. Doanya sadayana kami persiapkan sekarang ini. Doanya sedang dibangun rumah sakit bertaraf internasional di Cincin di lahan 2,7 hektar. Bulan Desember harus selesai. Di depan kita sedang dibangun gedung pelayanan publik 3 lantai. Dilanjutkan dengan tower 99 munara 99 Asmaul Husna Sabilullah. Ini untuk himbauan umat Islam, untuk himbauan Kabupaten Bandung, hubungan antara gedung budaya dengan pusat kegiatan Islam Al-Fatih. Ini doanya. Terima kasih dukungan di Sadayana. Tahun depan saya mungkin tidak bisa berpidato atas nama Bupati karena saya habis di 2021 bulan 2. Jadi tahun depan saya tetap ingin hadir bersama Saiful Apim. Menjadi jamaah bukan bupati, saya sebagai jamaahnya adalah Saiful Apim. Mudah-mudahan kita pada pemilu Desember mendatang bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Bandung. Doanya dari saya, mohon dukungan dan doanya dari semua pihak agar pesta demokrasi berjalan lancar, tertib dan aman. Sukseskan pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin yang lebih baik di masa yang akan datang, yang cinta Rasul, cinta umat, cinta Islam. Allahu Akbar. Demikian barangkali, mohon maaf sambutan saya sedikit emosional. Doakan pula di tahun depan di 2021 alhamdulillah si Jalak Harupat terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jalak Harupat sudah ditetapkan sebagai lapangan bertaraf internasional. Perhelatan dunia sudah berlangsung beberapa kali dan alhamdulillah melalui atas doa dan dukungan saudara-saudara umat Islam Kabupaten Bandung, rakyat Kabupaten Bandung, penghargaan baik nasional maupun internasional mengalir untuk pemerintah Kabupaten Bandung, untuk rakyat Kabupaten Bandung. Saya mengajak kepada seluruh jamaah, COVID atau virus corona tidak akan hilang selama dunia ada, akan tetap hadir seperti virusnya TBC, akan tetap ada. Tapi yang penting kita harus waspada agar kita tidak kena TBC. Tadi Pak Sofian Yahayantos dijelaskan kurang masih ku corona daripada ku rokok. Namun kita bertekad yakini corona itu ada, tapi unsur politiknya aya oge. Gara-gara corona jumaah pre. Tapi hari mau buka kemana? Tapi insya Allah di Kabupaten Bandung akan seimbang. Tetap pengajian harus jalan, jumaah harus jalan. Namun dengan catatan 3 hal. Yang pertama yang harus kita perhatikan,
tetap memakai masker ketika keluar rumah, bermasker. Ketika kegiatan di luar harus bermasker. Namun mungkin ditewak ke polisi jam 1 bawa PP. Didenda di Jakarta, didenda. Di Kabupaten Bandung tak bisa didenda. Baru diingatkan, yang tidak masker malah dikasih marker di Kabupaten Bandung. Satpol PP bagi masyarakat Kabupaten Bandung yang tidak pakai masker, kasih masker, bukan ditangkap. Dipakai masih lagi bisa buang. Itu tetap kewaspadaan karena penyakit ini ada. Namun tadi pakai masker, physical distancing, jaga jarak. Berikutnya sering cuci tangan, sering berwudu, sering sholat, wudu, sholat, tahajud, pasti aman. Jaga imun kita, olahraga, makanan yang teratur, makanan yang bergizi. Yang penting jaga iman, jaga iman, pasti aman. Mungkin kasadayana syukurin ketua Satgas Corona janji mah ke Kapolsek, ke Kapolres, janji ke Pak Dandim, gitu dan kita sajengkal lewang, sejarak kayak 2 jengkal, ini terjarak kan? Yang penting aman. Segitu punten pilih sekali lawanan sadayana, mudah-mudahan pembangunan di Kabupaten Bandung saya berakhir dengan husnul khotimah. Amin. 2001 saya akan berakhir di bulan 2. Doakan kusadana cing aman, cing tertib. Pembangunan kita lanjutkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung. Mungkin sakit itu kafiatu. Mohon maaf lahir batin kasadayana. Tanto simkuring share kekirangan anak atas kehilapan dan keapaan simkuring. Mohon maaf lahir batin. Selamat datang tahun baru 1402 Hijriah. Selamat tinggal tahun lama 1441 Hijriah. Dirgahayu Indonesia, dirgahayu negeriku, dirgahayu bangsaku, dirgahayu umat Islam Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bapak Bupati luar biasa. Sebagai bentuk penghormatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang milad kemerdekaan yang ke-75, orang maca lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Kepada para tokoh dimohon untuk berbaris ke depan sama-sama. Maaf, merasa cabut. Bupati mana? Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Yang mau bendera, benderanya di pinggir saja. Sama-sama. Indonesia tanah airku, tanahku, semua bersuara. Dari panggung semua Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah
Dimohon semua jamaah tetap berdiri, tidak ada yang beranjak. Kita sama-sama berdoa dipimpin oleh guru mulia Abuya Kiai Haji Ahmad Busri Muslim, sesepuh Pondok Pesantren Al-Burdah. Kepada beliau waktu dan kehormatan dipersilakan. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik wa sallim wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa hamdika ma yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman wa barakatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat, taqdi lana biha jami'al hajat, tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'ala darajat, tuballighuna biha qasar ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqi asma'ikal husna kulliha wa bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtada bihaqqi jami'i anbiya'ika wa rusulika ajma'in bihaqqi jami'i awliya'ika wa ulama'ika wa syuhada'i wa salihin bihaqqi ayati al-Qur'anil karim wa bihurmati syahrikal muharram an tusalli wa tusallim wa tubarik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka ar-rahmata wal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah was-salamata minal balaya wa tawsi' al-arzaq bila ta'ab tadlil al-umri bi ta'atika wa jiddina bi ma'asi wal maut 'ala al-iman wal islam. Ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسراركم بالقرآن. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli amin. Mudah-mudahan kembangan urang sadayana dina saat ieu anu sae mungguh urang sing sae mungguh Allah Subhanahu wa taala. Jantenkeun catatan amal soleh urang sadayana sing janten saksi janten yaumil akhir sagala rupi kakirangan kahilapan kalupatan kalumputan kakeliruan dina ieu acara mugi-mugi sing aya dina ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan singkapun kusyafaat junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dibatasi waktu sampai jam 12 malam. Jadi acara selesai. Doanya Buya Alam Arbali diberi kesehatan. Pak Bupati nyawer kaset DVD Pak Haji. Mangga kenang-kenangan. Allahumma sholli. Pengumuman malam besok undangan pengajian MTB Al-Fatuh. Sekali lagi buat hadirin sekalian, malam Jumat besok adalah pengajian rutinan Majelis Ta'lim nomor 1 di Masjid Al-Fatuh Surabaya. Dimohon hadir pada waktunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin